Saya pikir memang kuartal 1 pertumbuhan ekonomi kita masih relatif cukup normal ya, masih di kisaran 4%. Kalau kita lihat dampak dari COVID-19 ini mulai akan terlihat di data pertumbuhan ekonomi kita kuartal kedua. Ya, karena kita tahu bahwa aktivitas ekonomi keseluruhan relatif menurun cukup signifikan, apalagi dengan kita lihat juga industri atau manufaktur juga terpengaruh ya. Kita lihat dari turunnya PMI Manufacturing Indonesia akibat berkurangnya pasokan bahan baku ya, karena kita tahu juga bahwa dari China sendiri produksi untuk produk-produk bahan baku yang untuk diolah di dalam negeri sendiri kan ini juga berkurang ya, karena aktivitas PMI Manufacturing global pun juga menurun, sehingga memang di kuartal kedua kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi akan cenderung melambat kisaran 1%-an, dan kalau kita mengasumsikan bahwa pandemik COVID-19 ini di Indonesia berakhir di kisaran bulan Juni, maka kita melihat juga bahwa di awal kuartal 3 ataupun pertengahan kuartal 3, kegiatan ekonomi akan mulai meningkat lagi, dan kita harapkan di kuartal keempat akan lebih membaik lagi di kisaran 3%, sehingga saya juga melihat bahwa untuk full year tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada dalam kisaran 2%-an ya, karena kita lihat juga bagaimana efektivitas dari kebijakan stimulus pemerintah ini juga kita melihatnya bahwa akan mulai bekerja ataupun mulai akan efektif itu baru akan berjalan di kuartal ketiga ya, karena kita harapkan bahwa ya, tentunya bahwa refocusing dan juga realokasi anggaran ini menjadi salah satu kunci bagaimana spending dari government ini bisa memberikan stimulus buat tadi kita lihat sebagian besar sektorial dan juga sebagian besar perusahaan cash flow-nya juga terganggu, sehingga kita harapkan khususnya anggaran pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional ini yang tadi disampaikan oleh Presiden bahwa ini menjadi sangat penting bagaimana kebutuhan modal kerja dari perusahaan-perusahaan ataupun UMKM yang kedepannya sangat diperlukan ya, sehingga pada saat recovery itu saya pikir anggarannya memang kalau bisa memang ditingkatkan, sehingga tadi ada pada saat nanti recovery UMKM dan juga perusahaan-perusahaan korporasi akan jauh lebih cepat pemulihannya. Oke, baik. Nah, seperti Anda katakan tadi begitu ya, ini ada keyakinan bahwa ekonomi mulai bisa tumbuh lagi pada kuartal 3 tahun ini. Dan apa yang akan menjadi pendorongnya? Sektor-sektor apa yang menjadi kontributor utama dari bounce back-nya ekonomi ini? Ya, kalau kita lihat dari kuartal 1 ataupun mungkin di kuartal kedua ini kan memang sebagian besar sektor ekonomi juga terpengaruh dampak dari COVID-19 ya. Tapi kita lihat ada beberapa sektor seperti makanan minuman, dan juga kita lihat juga sektor tekstil yang untuk mendukung produksi APD dan juga masker untuk pemenuhan kebutuhan alat-alat medis ya untuk rumah sakit, sehingga itu masih tetap tumbuh cukup signifikan. Dan juga kita lihat juga sektor telekomunikasi dan juga sektor telekomunikasi saya pikir juga masih cukup baik, dan kondisinya juga dari sisi tadi terkait dengan logistik juga masih cukup baik, sehingga beberapa sektor tersebut masih cukup baik. Dan kita berharap bahwa dengan kondisi PSBB yang kita harapkan untuk di beberapa daerah di seluruh Indonesia ini kita mengasumsikan berakhir di bulan Juni, makanya aktivitas produksi akan mulai kembali membaik lagi ataupun kembali bergeliat lagi nanti di kuartal ketiga, sehingga sebagian besar seluruh sektor pun juga kita harapkan mulai membaik ya.